الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. آمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Ayat ini masih berbicara tentang pemutusan hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan begitu juga Rasulnya dari orang-orang musyrikin, di mana di awal ayat yang kita bicarakan secara ringkas pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengiklankan secara keras, jelas, bahwa pernyataannya atas pemutusan hubungan ya dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang musyrik yang telah mengadakan perjanjian ya dengan mereka. Kemudian di ayat kedua sudah kita pelajari juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada mereka, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, maka berjalanlah kalian di muka bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Sebelum kita ke ayat kita malam ini, Bapak sekalian, pada pertemuan yang lalu saya atau kita sudah sampaikan bahwa orang-orang musyrik di masa lalu itu ya dibagi mereka kepada 3 bahagian. Pertama, kita katakan orang-orang musyrik yang memang tidak punya perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang musyrik yang punya perjanjian dengan Nabi dan kaum muslimin, tapi perjanjian itu mutlak. Dalam artian perjanjian yang tidak berkaitan kepada waktu. Maknanya semacam perjanjian ya sepanjang masa. Sedangkan yang ketiga adalah mereka-mereka yang punya perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dalam hal ini mereka dibagi juga kepada 2 bahagian. Pertama adalah orang-orang musyrik yang punya perjanjian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masanya itu 4 bulan ya ke bawah. Maknanya kurang dari 4 bulan. Sedangkan macam yang kedua,
mereka adalah orang-orang yang punya perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu lebih dari 4 bulan ke atas. Baik. Jadi perintah di dalam ayat yang kedua, ya, di mana orang-orang musyrik dibiarkan mereka bebas hidup sesuka hati mereka tanpa boleh diganggu, ya, tidak boleh dizalimi, tidak boleh diperangi, tidak boleh ditangkap, tidak boleh dibunuh, tidak boleh disakiti. Itu selama 4 bulan yang diberikan tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang musyrik yang diberikan tangguh ini adalah, satu, kita katakan orang musyrik yang tidak punya perjanjian dengan Nabi SAW. Yang kedua adalah mereka yang punya perjanjian dengan Nabi, dengan perjanjian mutlak yang kita katakan tadi, yang memang tidak ada batas. Lalu di macaman yang ketiga kita katakan mereka orang-orang musyrik yang punya perjanjian dengan Nabi kurang dari 4 bulan. Ke mereka inilah ditujukan ayat yang kedua ini. Mereka-mereka inilah yang diberikan kebebasan selama 4 bulan. Ya, diberikan tangguh kepada mereka. Nanti di ayat sesudahnya akan kita tengok bahwa haramnya mereka disakiti, haramnya mereka diganggu, haramnya mereka diusir. Adapun kaum musyrikin yang punya perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang perjanjian itu masih lebih dari 4 bulan ke atas, ya, mereka ini dikecualikan dari ayat yang kedua ini. Tapi bagaimana nanti keadaan mereka itu akan dijelaskan di ayat yang kelima dan seterusnya. Karena itu, ya, ini harus kita ingatkan lebih dahulu supaya nanti memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat sesudahnya. Jadi intinya di ayat yang kedua bahwa mereka diberi tangguh selama 4 bulan dan di situ mereka diberi kebebasan untuk berpikir, untuk memilih langkah mana yang mereka mau pilih. Meninggalkan Mekkah atau siap untuk diperangi, atau masuk ke dalam agama Islam dengan syarat-syarat yang akan ditentukan nanti di ayat berikutnya. Baik. Maka di ayat ketiga yang akan kita bahas malam ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Ini membaca ayat ini, ya, khususnya mereka yang menghafalnya harus hati-hati, Pak. Karena dulu waktu kita mulai menghafal, ya, suka tersalah ketika membaca ayat. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Kita kasrahkan ra wa rasulihi, lam dari wa rasulih itu. Dan bila dikasrahkan wa rasulih, fatal kesalahannya, Pak. Fatal maknanya. Tapi yang benar adalah, ini yang harus kita perhatikan, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Cuman terkadang lidah itu tanpa sadar, karena sebelumnya kasrah, minal musyrikina wa rasulih. Itu terkadang kita khilaf, salah. Baik. Di ayat ini, ya, wa adzanum minallah, dan suatu pemakluman dari Allah. Begitu juga Rasulnya.
kepada seluruh manusia. Wa adhanum minallahi wa rasulih, ya, ilan nas, kepada seluruh manusia. Apa yang dimaklumkan Allah dan Rasulnya kepada seluruh manusia, itulah dia 4 perkara yang juga sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang kita katakan pertama, tidak lagi boleh menunaikan haji, ya, orang-orang musyrik setelah tahun 9 Hijriyah. Maknanya pada tahun 10 dan seterusnya mereka sudah tidak boleh ikut menunaikan haji di musimnya. Itu makna dari wa'adhanum minallahi wa rasulihi ilan nas. Ada yang dimaklumkan Allah, ada yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Ya, yang salah satunya kita katakan tidak akan berhaji lagi orang-orang musyrik setelah tahun 9 Hijriah. Yang kedua, tidak boleh dilakukan tawaf dalam keadaan tanpa busana, telanjang. Sedangkan yang ketiga, bahwa tidak akan masuk surga kecuali mukmin. Mana yang kafir, mereka tidak akan mencium bau surga. Sedangkan yang terakhir, mereka-mereka yang punya perjanjian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak melanggar perjanjian itu dan lebih dari 4 bulan ke atas, maka perjanjian itu diteruskan. Itu kira-kira yang dimaklumkan, ya, dari Allah dan juga Rasulnya ilan nas, kepada manusia. Dan kapan diberitahukan itu? Yaumal hajjil akbar, yaitu pada hari haji akbar. Baik. Kemudian, Bapak sekalian, yang kita katakan bahwa pada tahun 9 Zulhijjah tersebut, ya, ketika haji ditunaikan itu dipimpin dan dikepalai langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq atas perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk turun juga menunaikan haji pada tahun itu, tapi dengan tugas yang berbeda. Apa tugasnya? Diperintahkan oleh Nabi SAW agar pada musim haji itu Ali bin Abi Thalib membacakan ayat-ayat dari surah At-Taubah ini, khususnya 4 butir yang telah disebutkan, yaitu tidak boleh lagi berhaji orang musyrik setelah tahun ini dan seterusnya. Baik. Pengiklanan itu, ya, itu dimulai pada Yaumul Hajjil Akbar, hari haji besar. Di sini, Bapak sekalian, ada khilaf di kalangan ulama apa yang dimaksudkan dengan Hajjul Akbar. Dan bila kita tengok dan telusuri ucapan-ucapan ulama dalam hal ini, ada 3 pendapat yang dimaksud dengan Haji Akbar. Yang pertama, Haji Akbar itu adalah hari Arafah. Ya, hari Arafah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Bahwa pemakluman dari Allah dan Rasulnya itu bahwa pemutusan terhadap orang-orang musyrik, ya, itu pemaklumannya itu pada hari Haji Akbar
dan maksud dari haji akbar itu menurut Al-Imam At-Tabari adalah pada hari Arafah. Ini pilihan beliau rahimahullah. Maknanya, sekalian, bila ini yang dimaksud dengan haji akbar itu berarti pada hari tersebutlah Ali bin Abi Thalib dan dua pengawalnya mengiklankan kepada seluruh manusia 4 perkara yang kita sebutkan tadi, bahwa tak boleh lagi berhaji orang musyrik sejak tahun ini, dan tak boleh lagi diadakan tawaf di Mekah itu dalam keadaan tidak berbusana, dan orang-orang selain Islam tidak akan masuk surga, dan mereka yang punya perjanjian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 4 bulan, perjanjian itu diteruskan selama mereka tidak menyalahi dan mengingkari atau mengkhianati perjanjian itu. Ini pendapat pertama. Adapun dari segi dalil, kenapa ini yang menjadi pilihan Al-Imam At-Tabari, ini salah satunya adalah bahwa puncak dari haji itu adalah Arafah. Ditambah lagi bahwa Arafah itu, Bapak sekalian, dikatakan dia puncak haji sebab apabila orang tidak wukuf di sana, maka fala hajjalahu, dia tidak dianggap menunaikan haji. Sebagai tambahan juga yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam hal ini, sehingga ini yang dia pilih, bahwa waktu wukuf itu ya bertemunya apa kita bilang siang dan malam, ya berarti 1 hari 1 malam yang berlanjut itu sampai pada tanggal 10 Zulhijjah di waktu subuh. Artinya Bapak sekalian, barang siapa yang tidak berhenti sesaat wukuf di Arafah, ya mulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai salat subuh atau waktu fajar di tanggal 10 Zulhijjah, maka orang tersebut sudah batal hajinya. Dan ini berdasarkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Urwah ibnu Mudarris, di mana radhiyallahu anhu beliau ini berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di Muzdalifah. Ya, berjumpa dengan Nabi di Muzdalifah di musim haji pada haji wada' tersebut, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Beliau mengatakan, "Ma taraktu jabalan illa waqaftu bihi ya Rasulullah." Kendaraanku maknanya hewan ternak yang dia tunggangi, yang dia jadikan kendaraannya pada musim itu sangat melelahkannya. Karena itu setiap aku berjumpa dengan bukit, maka aku berhenti di bukit itu. Dan setiap aku berjumpa dengan lembah, maka aku singgah di lembah itu. Nah, mendengar ucapan itu, Rasulullah, artinya dia mengungkapkan keterlambatannya wukuf di Arafah. Dia baru bisa wukuf di Arafah itu di malam hari. Ya, di malam hari, dan itu pun sebentar. Lalu berjumpa dengan Nabi SAW pada saat salat subuh di Muzdalifah di Masy'aril Haram. Disitulah Nabi SAW bersabda, ya setelah ucapan beliau tadi, kata Nabi SAW, "Man adraka salatana hadhihi." Barang siapa yang ikut salat subuh di Muzdalifah ini, kata Nabi, wa kana qad waqafa sa'atan minal laili awin nahari fi Arafah, dan dia telah berhenti wukuf walau sesaat, baik di siang hari, maknanya tanggal 9 Zulhijjah, atau di malam hari, malam 10 Zulhijjah, faqad tamma hajjuh, kata Nabi, berarti haji orang tersebut sudah sempurna.
Ini dalil Al-Imam At-Tabari, kita katakan yang dimaksud dengan Yaumul Hajjil Akbar adalah hari Arafah. Tapi Bapak Ibu sekalian, jumhurul ulama berpendapat bahwa Yaumul Hajjil Akbar itu adalah hari Nahar. Maknanya tanggal 10 Zulhijjah. Mengingat pada tanggal 10 Zulhijjah inilah yang maknanya kita katakan ya akbar dia, sebab amalan manasik ya secara besar itu memang dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah seperti yang sudah sama-sama kita ketahui. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah itu sekembalinya kita dari Muzdalifah menuju Mina, sekurang-kurangnya ada 4 manasik yang harus kita tunaikan pada hari itu. Pertama adalah melontar jamrah Aqabah, kemudian menyembelih hadiyu kita atau kurban, kemudian kita bertahallul, ya, yang disebut dengan tahallul awal, kemudian kita tawaf ifadah, lalu sa'i. Dan bila sudah kita selesaikan ini semua, lalu kita balik menuju Mina untuk mabit malamnya di Mina. Jadi inilah alasannya kenapa dikatakan Yaumul Hajjil Akbar, karena sebahagian besar dari manasik haji itu kita tunaikan pada hari itu. Dan inilah kita katakan pilihan dari mayoritas ulama. Jadi kalau ini yang menjadi pilihan dari mayoritas ulama Bapak sekalian, menunjukkan bahwa pengiklanan 4 butir yang kita sebutkan di atas tadi, tak boleh lagi orang musyrik menunaikan haji setelah ini dan yang 3 lagi tadi, maka itu diiklankan dia, dimaklumkan dia pada hari Nahar tersebut. Ya, Yaumul Hajjil Akbari annallaha bari'um minal musyrikin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari orang-orang musyrik, wa rasuluh, dan begitu juga rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Karena itu, Bapak sekalian, ini yang menjadi pilihan mayoritas ulama. Memang ada satu pendapat lagi, Bapak sekalian, tapi ini juga pendapat yang bila dibandingkan dengan 2 pendapat tadi, dia tidak banyak dicenderungi oleh ulama. Apa kata mereka? Bahwa yang dimaksud dengan haji akbar itu adalah hari-hari haji secara keseluruhan. Ya, hari haji secara keseluruhan. Itu kata mereka, khususnya pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini pendapat yang ketiga, tapi kita katakan tidak banyak ulama-ulama kita yang cenderung kepada pendapat ini. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ada kebiasaan kita Bapak sekalian, ya, ada kebiasaan kita selama ini, bila mendengar istilah haji akbar, pasti orang akan mengatakan haji akbar itu adalah ketika wukuf di Arafah itu tepat jatuh pada hari Jumat, ya, dengan alasan Rasulullah pada waktu haji wada memang kebetulan hari wukuf itu jatuh pada hari Jumat. Dengan alasan itu banyak orang saya katakan orang umum, ya, berpendapat bahwa haji tersebutlah haji akbar. Artinya kita pun bila kita menunaikan haji dan kebetulan hari wukuf jatuh pada hari Jumat, maka kita mengatakan haji itu haji akbar. Kata ulama-ulama tafsir, tak seorang pun dari ulama-ulama kita yang pernah mengatakan itu, Pak. Ya, tidak ada satupun dari ulama-ulama mu'tabar yang pernah mengatakan
dalam qaul mereka di kitab-kitabnya bahwa yang dimaksud dengan haji akbar adalah hari di mana wukuf jatuh pada hari Jumat. Dan kita pun tidak tahu dari mana muasal dari penyebutan ini. Karena Al-Quran mengatakan bahwa semua haji itu haji akbar, Pak. Semua haji itu haji akbar. Karena akbarnya itu, ya, ini diambil dari alasan-alasan yang kita sebutkan tadi, khususnya di dua pendapat tadi. Yaitu hari Nahar, tanggal 10 Zulhijjah, karena sebahagian besar dari amalan-amalan haji memang terlaksana pada hari itu, atau ya, kita katakan pilihan Al-Imam At-Tabari yaitu tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah yang bersambung itu pada tanggal 10 di waktu fajar. Ini yang benar. Walau kita tidak pungkiri bahwa apabila jatuh wukuf pada hari Jumat, maka di sana bertemu dua kemuliaan. Satu, kemuliaan hari wukuf itu sendiri, yang kedua kemuliaan hari Jumat itu. Itu saja. Tapi pengistilahan karena bergabungnya dua kemuliaan ini disebut dengan haji akbar, inilah yang saya katakan tadi, tidak satupun dari ulama kita yang berpendapat seperti itu. Baik. Jadi intinya ayat ke-3 ini, Pak. Wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Lalu kata Allah, fa in tubtum, maka jika kalian bertaubat, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Maknanya jika mereka dalam masa 4 bulan yang diberi tangguh itu, mereka mau bertaubat kepada Allah dengan cara mereka masuk ke dalam Islam dan meninggalkan kesyirikan dan kezaliman mereka terhadap kaum muslimin, maka bahwa khairul lakum, tentu itu lebih baik bagi kalian, kata Allah. Wa in tawallaitum, tapi jika kalian tetap berpaling, ya, tetap berpaling, fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, ketahui kalianlah bahwa kalian tidak akan mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, beri kabar gembiralah orang-orang kafir itu, kata Allah, dengan siksaan yang pedih. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, beri kabar gembiralah orang-orang kafir itu dengan siksaan yang pedih. Kalau kita tambah Bapak sekalian penjelasan kita di penghujung ayat ini, wa basyiril ladzina kafaru. Wa basyir. Basyir ini fi'il ma'amar, beri kabar gembiralah. Itu makna dia. Basyir dari kata basyara, yubasyiru, ya, tabsyiran. Sebenarnya asal dari kalimat ini adalah basyarah. Basyarah itu adalah kulit. Ya, kulit. Jadi kulit muka kita ini apabila dikabarkan kepada kita sesuatu yang menggembirakan, ada kabar gembira yang disampaikan kepada kita, Pak, maka itu akan nampak dari kulit kita. Ya, itu akan nampak kulit kita, ya. Begitu juga apabila kita mendengarkan berita pertakut, ya, itu juga akan nampak dari mimik muka kita. Dari situlah kalimat basyarah. Jadi apa yang kita dengar, yang sampai kepada kita itu berpengaruh kepada kulit muka kita. Baik. Karena itu kebiasaannya, kata ulama-ulama lughah, kalimat basyara ini dipakaikan dia untuk menyampaikan kabar gembira. Tapi Al-Quran seperti di ayat kita malam ini memakai kalimat ini, ya, untuk sesuatu yang mencekam. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim.
beri kabar gembiralah orang-orang kafir itu dengan siksaan yang pedih. Maknanya pemakaian ayat tersebut dalam konteks siksa itu maknanya adalah ihanah, ya, satu bentuk penghinaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka orang-orang kafir. Nauzubillah. Itu satu. Yang kedua, bi'adzabin alimin. Azab. Ya, azab. Kalimat azab, Bapak sekalian, lughatan, secara lughah maknanya adalah al-habsu. Ya, al-habsu maknanya tertahan. Ya, al-azbu ay al-habsu. Azab itu dari kata azbun. Azbun itu secara lughah maknanya tertahan. Ya, karena itulah air jernih dalam bahasa Arab disebut ma'ul azbi. Ya, ma'ul azbi. Air jernih, ya, itu adalah air yang bertahan dia. Kemudian kotoran-kotoran atau debu atau pasir yang ada dalam kandungan air itu, bila dia air itu sudah diam dan bertahan, maka dia akan turun ke bawah sehingga permukaannya itu bening, jernih. Nah, kenapa? Karena tertahannya dia dan tidak bergerak. Begitu ya? Baik. Jadi, wabashshiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Jadi kaitannya kepada lughah sekalian menunjukkan bahwa azab ini adalah siksa murni yang dimana orang ketika tersiksa itu bertahan di satu tempat yang mereka tidak bisa keluar darinya, ditambah lagi alim. Siksa itu sangat pedih. Baik, ini hanya sebagai tambahan dari kacamata lughah saja untuk memperkaya bahasa kita, Pak, karena kita tinggal di negeri Arab. Akan tetapi salah seorang ulama tafsir kita mengatakan, biasanya apabila Al-Qur'an ya berbicara tentang siksa yang pedih, ya, berbicara tentang siksa yang pedih, kata mereka para ulama bahwa pasti yang diancam di situ adalah orang kafir. Dan ini alhamdulillah. Artinya orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, sekalipun mereka melakukan dosa dan khilaf, mereka tidak akan diancam dengan azabin alim, yaitu siksa yang pedih. Begitu kesimpulan ulama setelah mereka ya tadabburi Al-Quran itu secara keseluruhan, tak satu pun ya kalimat azabun alim yang ditujukan kepada orang yang beriman sekalipun dia bermaksiat. Akan tetapi selalu azabun alim ini diperuntukkan sebagai siksa bagi orang-orang kafir. Wa na'udzubillahi min dzalik. Baik, itu dia lebih kurang sekalian makna ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kecuali yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di antara kaum musyrikin. Nah, ini yang kita katakan tadi. Illa ini pengecualian. Illal ladzina ahadtum minal musyrikina. Kecuali orang-orang musyrik yang kalian punya perjanjian dengan mereka. Dan sudah kita katakan di atas tadi, sekalian perjanjian di sini maknanya adalah perjanjian mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 4 bulan ke atas. Orang-orang yang punya perjanjian dengan Nabi lebih dari 4 bulan ke atas dari kalangan musyrikin itu, mereka dikecualikan dari ayat yang kedua kita katakan. Maknanya mereka tidak termasuk yang diberi tangguh selama 4 bulan. Ya. Tapi syaratnya, kata Allah, "Tsumma lam yanqusukum syai'an." Ya, "Wa lam yuzahiru 'alaikum ahadan." Jadi mereka itu adalah orang-orang musyrik ya, yang tidak mengurangi bagi kalian suatu apapun
dari butir-butir perjanjian itu. Maknanya mereka tidak mengkhianatinya sedikit pun dari isi butir-butir perjanjian mereka, yang menurut sebahagian ulama, mereka-mereka yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang musyrik sekalian yang mengadakan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Dan dalam tafsir-tafsir ulama kita bahwa orang-orang musyrik yang dikecualikan ini, ya, orang-orang musyrik yang dikecualikan ini, yang mereka tidak diberi tangguh selama 4 bulan seperti di ayat kedua, mereka itu adalah Banu Dhamrah, kemudian Banu Mudlij, ya, Banu Mudlij, dan begitu juga suku Khuza'ah. Ini menurut ulama-ulama tafsir kita yang mereka sebutkan dalam tafsir-tafsirnya, Bapak sekalian, bahwa orang-orang musyrik inilah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penangguhan selama 4 bulan tadi, yaitu Bani Damrah, kemudian Bani Mudlij, dan begitu juga suku Khuza'ah. Yang memang suku Khuza'ah ini adalah halifur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah sekutu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah mereka-mereka yang dikecualikan dalam ayat ini. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin. Tapi syaratnya tsumma lam yanqusukum syai'an. Mereka tidak mengurangi hak kalian dari perjanjian itu sedikit pun. Maknanya mereka tunaikan. Mereka tidak mengkhianati. Begitu juga walam yuzahiru alaikum ahadan. Dan mereka juga tidak membantu orang yang menyerang kalian. Jadi 3 kabilah ini, kita katakan tadi Banu Nadrah, kemudian Mudlij dan Khuza'ah, ya, 3 kabilah ini tidak pernah mereka, ya, membantu orang yang menyerang kaum muslimin. Itu makna dari thumma lam yanqusukum syai'an wa lam yuzahiru alaikum ahadan. Jadi kalau kepada orang musyrik yang kita sebutkan 3 kabilah tadi sekalian, apa perintahnya Allah kepada Nabi dan kaum muslimin? Fa'atimmu ilaihim ahdahum. Maka kepada mereka ini penuhi kalianlah janji kepada mereka sampai batas waktu yang memang telah ditentukan. Dan kata para ulama tafsir kita sekalian bahwa perintah tetap berpegang kepada perjanjian itu, kata ulama, itu sekitar 9 bulan. Ya, masih ada lagi sekitar 9 bulan perjanjian mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud dari 4 bulan lebih ke atas. Ternyata dalam perjanjian ini masih ada sekitar 9 bulan masa waktu yang itulah harus tetap ditunaikan oleh Rasulullah SAW, dan mereka dikecualikan dari 3 orang musyrik yang kita sebutkan di atas. Baik. Kemudian sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala di penghujung dari ayat ini setelah mengatakan fa'atimmu ilaihim, ya, fa'atimmu ahdahum ila muddatihim. Sempurnakan kalian perjanjian kalian dengan mereka sampai habis masanya. Ila muddatihim, maknanya setelah sampai 9 bulan sempurna. Cuman setelah 9 bulan, bagaimana nasib mereka ini? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Apakah mereka tetap akan diserang, tak boleh masuk
ke Mekah untuk menunaikan haji. Memang di sini ada khilaf di kalangan ulama, tapi nanti bisa kita tengok itu kepada ayat-ayat di sesudahnya. Akan tetapi yang paling terpenting bahwa ayat ini ditutup dengan innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Bila kita kaitkan pangkal ayat ini ke hujungnya sekalian, kenapa Allah tutup ya ayat ini dengan Allah menyukai orang-orang yang bertakwa? Menunjukkan, kata ulama, salah satu dari ciri orang bertakwa itu ialah menjaga perjanjiannya dengan siapapun, termasuk kepada orang-orang yang tak seakidah dengan kita. Itu dia. Jadi bila kita mempunyai satu ikatan perjanjian dengan siapapun, termasuk mereka orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu tanda ketakwaan kita kepada Allah, kita harus tetap menjaga perjanjian tersebut tanpa boleh membatalkannya secara sepihak dan tidak boleh mengkhianatinya. Kecuali apabila ada tanda-tanda dari musuh mengkhianatinya, ya, atau ada tanda-tanda dari mereka akan membatalkannya, maka barulah kita boleh bertindak. Tapi selama mereka-mereka yang mengikat janji dengan kita itu, mereka jaga janji tersebut, mereka pelihara perjanjian tersebut, maka pada saat itu kita pun harus menjaganya dan memeliharanya tanpa boleh mengkhianati perjanjian itu. Dan itulah, kata ulama, maksud dari al-muttaqin dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertakwa, yang mereka dalam ketakwaannya itu tidak akan mengkhianati janjinya. Kemudian setelah ayat tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Pada pertemuan yang lalu ada di antara kita yang bertanya, apa yang terjadi bagi orang musyrik setelah 4 bulan itu? Jawabannya salah satunya ayat ini, Pak. Jadi apabila telah usai bulan-bulan haram, ya, apabila telah usai bulan-bulan haram, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu. Dimanapun kalian jumpai mereka, kata Allah. Ya, wa khudhuhum, tangkap mereka. Wahsuruhum, tawanlah mereka. Wa qa'udu lahum kulla marsad, dan intailah mereka di setiap tempat pengintaian. Mana ruang gerak mereka terbatas. Ini setelah 4 bulan. Ya, setelah 4 bulan. Makanya bila fa'idan salakhul ashhurul hurum. Akan tetapi sekalian, sebelum kita lanjutkan, al-ashhurul hurum, ya, bulan-bulan haram yang dimaksudkan dalam ayat ini, di sini ada khilaf di kalangan ulama juga. Apa yang dimaksud dengan bulan-bulan haram di sini? Sebahagian ulama berpendapat bahwa ashhurul hurum yaitu bulan haram yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu 4 bulan, Pak. Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, ini 4 bulan yang nanti tak lama lagi dari ayat ini kita akan jumpa ayatnya. Ya. Innallaha isna asyara syahran. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Allah itu mempunyai 12 bulan, kemudian 4 dari bulan itu disebut bulan haram. Baik. Ini pendapat pertama, bahwa yang dimaksud dengan ashhurul hurum adalah bulan-bulan haram. Kalau ini yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haram dalam ayat ini, ya, berarti sekalian,
masa yang diberikan kepada mereka orang-orang musyrik tadi itu ya tinggal 50 hari lagi. Nah, karena kita katakan bila kita ke pendapat mayoritas ulama, hari pengiklanan ya tak bolehnya ya orang-orang musyrik diganggu selama 4 bulan itu berarti dimulai pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah. Berarti kalau 10 Zulhijjah tersisa tersisa hari dari 10 Zulhijjah tinggal 20. 20 tambah 1 bulan lagi bulan Muharram. Berarti 50 hari. Itu ya, tinggal 50 hari. Ini kalau ya Ashhurul Hurum yang dimaksudkan di sana adalah 4 bulan haram yang kita sebutkan tadi. Tapi Bapak Ibu sekalian, kecenderungan ulama-ulama tafsir kita bahwa yang dimaksud dengan Ashhurul Hurum bukan 4 bulan itu. Tapi yang dimaksud dengan Ashhurul Hurum di sini adalah 4 bulan yang disebutkan di ayat kedua, ya, 4 bulan yang disebutkan di ayat kedua, yang hurum itu maknanya haram, artinya haram orang-orang musyrik tersebut diganggu selama 4 bulan tersebut, tidak boleh mereka diusir, tidak boleh mereka dizalimi, itu makna hurum di sana. Jadi 4 bulan yang diharamkan orang musyrik diganggu. Karena ini masa yang diberikan oleh Allah kebebasan untuk mereka. Baik, dan ini yang dicenderungi oleh banyak ulama. Nah, kalau begitu sekalian, bila ini yang kita cenderungi ya dari pendapat ulama, maknanya Ashhurul Hurum pengiklanan tadi terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi kalau 10 Zulhijjah dia akan berakhir pada tanggal 10 Rabiul Tsani. Maknanya itu hitungannya 4 bulan. Ya. Mulai dari tanggal 10 Zulhijjah dan berakhir tanggal 10 Rabiul Tsani. Nah, kan? Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ya. Rabiul Tsani pada tanggal 10-nya. Baik. Kata Allah, fa idzan salakhal ashhurul hurum. Bila sudah berlalu 4 bulan haram, ya 4 bulan haram ini, ya masa tangguh yang diberikan kepada mereka orang-orang musyrik yang kita sebutkan tadi, apa setelah itu yang akan terjadi pada mereka? Nah, inilah situasi baru yang mereka harus siap dengannya. Apabila mereka tetap dalam kemusyrikannya, tidak mau taubat dari menyekutukan Allah SWT, maka dibolehkanlah bagi kaum muslimin, faqtulul musyrikina, bunuh kalianlah orang-orang musyrik itu, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian menemukan mereka, baik di, kata ulama, baik di tanah haram atau di luar tanah haram, ya, baik di bulan haram atau di bulan halal. Itu kata ulama kita makna dari haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum, kalian tawan mereka atau kalian ikat mereka, wa qa'udu lahum kulla marsad, kalian intai mereka di setiap tempat pengintaian. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala kelanjutan dari nasib orang-orang musyrik setelah 4 bulan dari masa tangguh tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa in tabu, tapi jika mereka bertaubat kepada Allah, wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat, wa atauz zakata, dan mereka menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka lepaskanlah jalan mereka. Jangan ganggu lagi mereka. Jangan intai lagi mereka. Jangan tawan mereka. Jangan lagi kalian perangi dan bunuh mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa khallu sabilahum. Kenapa? Karena mereka sudah bertaubat kepada Allah. Ya, mereka sudah bertaubat.
fa in tabu. Dan mereka bila sudah bertaubat, tandanya betul-betul mereka bertaubat harus ditengok dari zahirnya, Pak. Apa zahirnya kata ulama? Aqamus shalah. Mereka menunaikan salat. Wa atauz zakah. Mereka menunaikan zakat. Nah, karena itulah kata para ulama seperti Al-Imamul Qurtubi rahimahullah dalam tafsir dia mengatakan bahwa qad alima min hadhil ayah. Qad ulima min hadhil ayah. Telah diketahui dari ayat ini kata beliau, annal qail inni tubtu, bila ada orang yang berkata aku telah bertaubat kepada Allah, la yusaddaqu biqaulihi hatta yadhhara fi halihi ma yadullu ala sidqih. Kata beliau, tidak boleh kita benarkan ucapan ini sebelum kita tengok ya ucapan tersebut disertai oleh perbuatan yang menunjukkan kejujurannya dalam taubatnya. Jadi taubat itu tidak sekedar di mulut saja, akan tetapi harus diiringi oleh perbuatan yang dalam konteks ayat di bawah sekalian dikatakan oleh Allah, fa in tabu, taubat ini adalah amalan qalbi, ya, amalan hati. Bila orang sudah bertaubat, wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Ya, mereka mendirikan salat dan ini amal zahir. Wa atauz zakah, mereka menunaikan zakat. Ini amal zahir. Bila sudah nampak tanda-tanda keseriusan mereka dalam taubat, ya, dalam zahir mereka, wa khallu sabilahum, biarkanlah mereka, lepaskan mereka, jangan ganggu mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yang terakhir sekalian untuk malam ini, apa kata Allah? Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu, subhanallah, meminta perlindungan kepada kalian setelah 4 bulan itu. Mereka meminta perlindungan kepada kalian, kata Allah. Apa perintah dari Allah? Maka lindungilah dia. Jadi, kalau kita kaitkan dia kepada ayat kelima tadi, sekalian, yang diserang, yang ditawan, yang diikat dan diintai, ini adalah orang-orang musyrik yang tidak menunjukkan i'tikad baik kepada agama dan kepada kaum muslimin saat itu. Akan tetapi, jika di antara orang-orang musyrik itu, kata Allah, ada di antara mereka yang meminta perlindungan kepada kalian, ya, meminta perlindungan. Perintahnya, lindungilah mereka. Tapi tujuannya apa? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya mereka bisa mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ada i'tikad baik dari mereka. Menunjukkan mereka ada membuka diri. Ya, membuka diri untuk mengadakan perbaikan. Hatta yasma'a kalam Allah. Lalu bila seperti itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'ablighu ma'manah, kemudian antarlah dia ke tempat yang aman baginya. Kata ulama kita, makna ayatnya bukan secara zahir, Pak. Artinya kita antar mereka ke tempat satu yang aman, tidak. Tapi mereka dalam perlindungan kita. Tak boleh satupun ada di antara makhluk yang mengganggunya kalau orang itu sudah meminta perlindungan dari kita. Itu maknanya. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Maknanya tidak mengetahui hakikat dari agama ini, tidak mengetahui hakikat Islam itu, sehingga bila mereka meminta perlindungan
kepada kalian wahai Muhammad, kata Allah, maka berilah perlindungan dengan syarat hatta yasma'a kalam Allah. Ini menjadi satu kesempatan bagi mereka untuk mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah secara ringkas sekalian makna ayat yang kita mulai dari ayat ketiga sampai ayat yang keenam ini yang bisa kita pahami secara baik kemana arah dan tujuan daripada ayat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ustaz, ada satu persoalan Ustaz ya? Iya, silakan Pak. Silakan. Dalam ayat yang kelima, yang mana sekiranya mereka yang orang musyrikin ini beriman kepada Allah dan mendirikan solat dan menunaikan zakat, itu bila mana merekanya masuk Islam lah Ustaz ya? Iya. Jadi mereka bukan lagi orang musyrikin, mereka dah pulang ke pangkal jalan mengikuti Islam yang mana mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Itu dari segi konteks ayat ni Ustaz ya. Ustaz ni jelaskan sikit di situ. Begini Pak. Fa'in tabu, ya, fa'in tabu, jika mereka bertaubat, maknanya jika mereka orang-orang musyrik yang diberikan kebebasan selama 4 bulan itu, ya kan, diberikan kebebasan setelah 4 bulan tersebut, selama 4 bulan tersebut, jika mereka bertaubat kepada Allah, kan taubat ini kita katakan amal qalbi, Pak. Yeah. Tapi walau kita tengok di tafsir para ulama kita, fa intabu ay aslamu. Maknanya bila mereka bertaubat, mereka masuk Islam. Ya, mereka masuk ke dalam agama ini. Wa aqamus shalah. Lalu mereka tunjukkan baiknya keislaman mereka itu dengan mendirikan salat. Wa atuz zakat, dan menunaikan zakat. Ya, karena itulah sebahagian ulama kita, Pak, mengatakan bahwa 2 perkara ini syarat penyempurna keislaman seseorang setelah bersyahadat. Artinya, menurut pendapat pertama ini, apabila ada orang bersyahadat, Pak, akan tetapi setelah bersyahadat itu tak sholat dia. Okay? Tak sholat dia. Tak berzakat dia. Okay? Kata ulama bahwa orang tersebut belum memenuhi syarat keislamannya. Belum memenuhi syarat keislamannya. Jadi belum dikatakan orang itu muslim. Ini menurut pendapat pertama. Walau mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini bukan menunjukkan atau menerangkan syarat keislaman. Ya, syarat Islam itu kata para ulama kita mudah. Orang bersyahadat la ilaha illallah sudah. Sudah. Jadi ayat ini bukan menunjukkan syarat sahnya keislaman seseorang, tapi ayat ini menunjukkan baiknya keislaman seseorang setelah dia masuk Islam.
Karena itulah kita katakan tadi Al-Imamul Qurtubi rahimahullah, bila ada orang mengatakan aku bertaubat kepada Allah, jangan dulu dipercaya ucapan ini, kata beliau, sebelum kita tengok apa yang terjadi dalam perbuatannya secara zahir. Baru dia tegaskan, bila orang itu sudah menjaga salatnya, sudah menjaga menunaikan zakatnya, barulah orang tersebut boleh kita percaya kalau betul-betul dia sudah bertaubat. Jadi bila kita kaitkan dia kepada orang musyrik tadi, Pak, ya, yang setelah 4 bulan masa tangguh itu sudah dibolehkan mereka untuk dibunuh, ya, sudah dibolehkan bagi mereka untuk ditangkap, diperkecil ruang gerak mereka, dengan maknanya diintai, ya kan? Akan tetapi ada di antara mereka yang berubah, gitu kan? Berubah dalam artian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masuk kepada agama ini, dan mereka tunjukkan juga taubat itu dalam perbuatan mereka lewat salat dan zakat. Kalau begitu, bila sudah terpenuhi ini kata Allah, fakhallu sabilahum, jangan ganggu mereka. Berikan kebebasan kepada mereka. Nanti di ayat sesudahnya, Pak, apa kata Allah? Fa ikhwanukum fiddin. Mereka ini sudah saudara kalian seagama. Nah, itu kata Allah. Jadi itu kira-kira makna dari ayat yang Bapak tanyakan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ustaz, ayat ni ditujukan, pengumuman ni ditujukan pada seluruh manusia. Nah. Pada masa itu ini peristiwa berlaku pada Fathul Makkah. Sekadar. La. Laisa Fathul Makkah ya Ahmad. Wa innama amul hajj, ayyamul hajj. Ayyamul hajj. Nah. Maknanya haji pada tanggal 9 Hijriah itu. Haji pada tanggal 9 Hijriah. Okey. Yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan An-Nas, memang An-Nas secara khusus yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, ya, adalah orang-orang yang memang hidup pada masa itu secara umum, dan mereka yang ikut berhaji pada tahun itu. Wa adzanum minallahi, ya, wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Jadi hajjil akbar yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah haji yang terjadi pada tahun 9 Zulhijjah itu. Walakin kita sering sampaikan bahwa Al-Quran, ya kan, kita sudah tahu kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ya kan. Jadi sekalipun perintah kepada manusia, ya, yang hidup pada saat itu, khususnya jamaah haji pada tahun 9 itu, tapi ayat ini juga berlaku sampai kiamat kepada kita, Pak. Ya, berlaku sampai hari kiamat kepada kita. Jadi bukan Fathu Mekah, tapi haji akbar yang terjadi pada tahun 9 Zulhijjah yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang ditugaskan langsung untuk urusan ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama 2 pengawal yang tidak disebutkan oleh ulama siapa nama dua yang menemani beliau, yang selama musim haji itu, ya, selama musim haji itu, baik di Arafah, baik di Muzdalifah, begitu juga di Mina, maka inilah yang selalu dibaca oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan 2 pengawalnya, dan khususnya 4 butir
ya dari yang diiklankan tadi, yang kita katakan bahwa orang-orang musyrik tak ada lagi haji setelah ini bagi mereka, mana setelah 9 Zulhijjah. Kemudian tidak boleh lagi tawaf dalam keadaan telanjang di Ka'bah. Dan ditegaskan lagi bahwa yang masuk surga adalah orang mukmin. Kemudian mereka yang usia perjanjian dengan Nabi SAW melebihi 4 bulan ke atas, maka perjanjian itu dilanjutkan. Hadza huwa ya Abu Ahmad. Wallahu a'lam. Tapi haji ini bukan haji pertama, Ustaz. Ini haji pertama? Kalau haji setelah hijrahnya Nabi, ini haji pertama, Pak. Adapun umrohnya, karena umroh pertama adalah tahun 7 Hijriyah. Kan? Bisa kita urutkan itu kan? Umroh pertama 7 Hijriyah, kemudian 8 Fathu Mekah, 9 Haji Akbar yang dipimpin Abu Bakar As-Siddiq. Setahun berikutnya baru Haji Wada. Itu dia. Jadi kan umrah itu tadinya akan dimulai oleh Nabi dan 1.400 sahabat pada tahun 6 Hijriyah. Ya kan? Tapi mereka tidak dibolehkan masuk pada tahun 6 itu ke Mekah yang melahirkan perjanjian Hudaybiyah. Gitu kan? Baru dari isi butir perjanjian itu umrah dilakukan tahun depan, itulah pada tahun 7. Ya, pada tahun 7 Hijriyah yang disebut dengan Umratul Qadha. Dan sekaligus peperangan Khaybar dan kemenangan kaum muslimin di sana. Tahun 8 Fathu Mekah, tahun 9 itulah haji yang pertama, 10 itulah haji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallah, Ustaz. Wa iyyakum insyaallah. Wa iyyakum. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, Pak Syahrul, kalau memang sudah senyap, tak ada lagi yang Ustaz, Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Muncul nih. Maaf, Ustaz. Tak masalah, Pak. Mau terakhir dan selanjutnya tak ada masalah. Ya, maknanya masa tahun 9 Hijrah tu, pengaruh Islam di Mekah sudah kuat lah, ya, dari segi pengaruh dan juga dari segi sokongan, ya. Dan waktu itulah maknanya turun ayat Quran ni. Jadi waktu keadaan di Mekah masa tu dari segi pengaruh jahiliah tu, musyrikin tu masih kuat juga ke macam mana, Ustaz, masa tu? Iya. Betul, Pak. Seperti Bapak bilang tadi, pada tahun 9 itu ya menunjukkan bahwa kekuatan kaum muslimin itu sudah nampak jelas. Bahkan sebelum tahun 9, Pak, ya, sebelum tahun 9 pun kekuatan kaum muslimin itu sudah diperhitungkan oleh orang-orang musyrik. Misalnya dari tahun 2 Hijriyah, ya kan, sampai tahun 9 peperangan Tabuk, setiap peperangan yang terjadi itu kan hanya sekali saja kalah kaum muslimin, yaitu di peperangan Uhud. Ya kan, di peperangan Uhud. Jadi selain Uhud, mulai dari Badar sampai Tabuk yang terakhir, yaitu memang kekuatan kaum muslimin itu sudah sangat ditakuti oleh siapapun saat itu, termasuk bukan hanya orang musyrik saja, ya, bukan hanya orang musyrik saja, tapi
orang di luar Mekah pun seperti Rum, Parsi dan sebagainya itu juga sudah mengakui kehebatan itu, ya, mengakui kehebatan itu. Bahkan pada tahun 9 Hijriah, ya setelah sebelum turunnya surah At-Taubah ini kan, peperangan Tabuk itu kan adalah peperangan yang memang direncanakan bersama Rum. Tetapi Rum, mereka menyerah. Sehingga kaum muslimin saat itu tidak satupun yang wafat di antara mereka karena peperangan. Karena memang musuh tak berani menghadapi kaum muslimin saat itu. Cuman berkaitan dengan orang-orang musyrik Mekah nih, Pak. Ya, berkaitan dengan orang-orang musyrik Mekah nih, sekalipun Mekah itu sudah ditundukkan dia, maknanya kembali kepada kepangkuan Nabi SAW pada tahun 8 Hijriah, yaitu yang disebut dengan Fathu Mekah. Tapi saat itu kan orang-orang musyrik ini masih bertahan dengan agama lamanya, Pak. Ya, walau pada tahun 8 itu berhala-berhala mereka itu kan sudah dihancurkan dari Ka'bah, sudah dihancurkan di Taif, juga sudah dihancurkan dia di antara kota Makkah dan Madinah. Ya, itu sudah dihancurin semua itu. Ya, azan sudah dikumandangkan di Masjidil Haram, salat 5 waktu sudah ada, tapi mereka orang-orang musyrik nih yang memang dengan kekuatan sudah tak lagi diperhitungkan, mereka sudah tidak bisa lagi kita bilang memusuhi dan menyerang kaum muslimin, tapi mereka masih bertahan dengan kemusyrikannya. Mereka masih bertahan dengan kemusyrikannya, ya, ditambah lagi ya adanya janji-janji antara mereka yang mereka ikat dengan Nabi SAW, atau di antara mereka ada yang tidak punya janji seperti kita sebutkan tadi, ya, maka inilah yang sampai dalam salah satu bahasa ulama tafsir kita, di Jazirah Arab nih, khusus di Mekah nih, memang orang musyrik itu harus dimusnahkan. Kira-kira demikian bahasanya, Pak. Ini meminjam bahasa salah seorang ahli tafsir. Kemusyrikan itu, ya, penyekutuan mereka terhadap Allah ini harus dimusnahkan. Sehingga bila mereka tidak mau memusnahkan dirinya sendiri dengan kemusyrikannya itu, ya, maka muncullah ayat-ayat ini sebagai kita bilang tadi bara'atum minallah, pengiklanan secara keras dari Allah bahwa tanah ini harus suci dari macam kemusyrikan yang mereka lakukan, maka mereka diberi tangguh selama 4 bulan itu untuk berpikir. Makanya haram mereka diganggu, haram mereka diperangi, haram diapain. Yang penting itu waktu kesempatan mereka untuk memilih atau meninggalkan Mekah. Ya. Tapi bila mereka tetap bertahan dengan keyakinannya selama 4 bulan itu, ya, kemudian tidak mau kembali ke Islam dan juga tetap bertahan di Mekah, maka muncullah ayat yang kelima, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Demikian, Pak, kira-kira gambaran orang-orang musyrik saat itu. Wallahu a'lam. Maaf Ustaz, ada satu lagi soalan tambahan. Silakan, Pak. Ada masalah. Waktu itu Ustaz, pembesar musyrik itu dah tak ada yang terkenal lah, semua dah meninggal, dah tak ada semua kan. Ke ada lagi pembesar yang masih lagi berpegang, masih lagi keras waktu itu. Inilah salah satu yang memang melemahkan kekuatan mereka, Pak. Karena di semua pertempuran yang terjadi antara mereka dengan kaum muslimin saat itu, melumpuhkan mereka dengan banyaknya dari tokoh-tokoh terkenal mereka itu yang meninggal, ya. Dalam peperangan Badar kan 70 tokoh. Tokoh-tokoh terkemuka mereka itu memang di Badar lah kiamatnya bagi mereka saat itu. Ya. Kemudian dalam peperangan Uhud juga demikian, walau kita katakan kita bilang kemenangan itu kemenangan yang sebenarnya itu tidak dirasakan oleh kaum muslimin, tapi orang-orang musyrik juga pada saat itu punya kerugian yang luar biasa. Tambah lagi dalam peperangan Hunain itu sangat jelas, ya, dalam peperangan Hunain, ya, itu juga
betul-betul melumpuhkan orang-orang musyrik di Mekah dan sekitarnya, karena banyak dari orang-orang musyrik itu, ya, sekalipun mereka masih bertahan dalam kemusyrikannya, tapi mereka sudah menunjukkan itikat baik kepada Nabi. Bahkan kalau kita bicara tentang peperangan Hunain nanti setelah ayat-ayat kita nih, Pak, bahwa salah satu yang mendapatkan harta rampasan perang saat itu adalah mereka-mereka yang masih tetap musyrik, ya, masih tetap musyrik. Akan tetapi setelah mendapatkan harta rampasan perang dari peperangan Hunain itu, mereka kembali ke negerinya masing-masing, ke kabilahnya masing-masing, dan memuji Nabi bahwa saya baru datang dari seorang laki-laki yang bila memberi dia tak takut fakir, ya kan? Karena memang dalam peperangan Hunain itu, dalam peperangan itulah kaum muslim mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak. Itu dia. Yang tertinggal saat itu, yang tertinggal tokoh yang paling berpengaruh saat itu hanya Abi Sufyan. Hanya Abi Sufyan. Dan Abi Sufyan pada tahun 8 Hijriyah di Fathu Mekah itu, disitulah dia masuk Islam. Ya, setelah Abi Sufyan masuk Islam, habis tokoh-tokoh ini, tak ada lagi yang berpengaruh di situ. Cuma itu kita katakan kaum muslimin tidak mau memaksa dan tidak mau memerangi, ditambah lagi situasi saat itu di Mekah, Pak. Ya, setelah Fathu Mekah itu, sebelumnya juga banyak orang-orang yang sudah masuk Islam dari orang-orang Mekah itu yang mereka tidak menampakkan keislamannya. Ya, makanya tidak ada peperangan. Ya, tidak ada peperangan, tidak ada pengusiran. Karena dikhawatirkan yang terperang itu adalah saudara seiman yang menyembunyikan keislamannya saat itu. Makanya di setelah 8 Hijriyah, Fathu Mekah, apalagi 9, memang orang-orang musyrik itu masih bebas hidup mereka dengan keyakinannya, tapi tidak lagi kita bilang pengaruh mereka itu sudah tidak lagi diperhitungkan. Tapi karena agama ini adalah agama tauhid, Mekah itu adalah kita bilang tanah ardut tauhid, ya kan? Di sana Baitullah, di sana tanah itu adalah tanah haram. Maka ini harus disucikan, ya. Yang pertama kali sudah dibersihkan dari kemusyrikan, dari tuhan-tuhan yang mereka sembah, berhalanya dihancurkan. Begitu juga orang-orangnya yang masih bertahan dalam kemusyrikan itu juga harus dibersihkan, sehingga diberikanlah kepada mereka itu kebebasan selama 4 bulan. Setelah itu baru terjadilah yang terjadi dengan mereka. Wallahu a'lam. Jazakallah, Ustaz. Wa'alaikum insyaallah. Assalamualaikum, Ustaz. Saya ada satu soalan, Ustaz. Silakan, Pak. Silakan. Ayat kelima ni, dalam konteks keadaan sekarang ni, Ustaz, masih kita macam mana keadaannya, Ustaz? Boleh kita masih kita boleh laksanakan atau tidak, Ustaz? Ini mengingatkan kita kepada ayat kelima nih, Pak. Bila kita telusuri dia lebih dalam, ayat inilah yang dijadikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai dalil yang dia jadikan untuk memerangi mereka-mereka yang tak mau lagi membayar zakat setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ayat inilah yang dia pakai untuk itu. Makanya kan ditentang oleh Umar, ditentang oleh sahabat-sahabat yang lain. Umar mengatakan, bagaimana engkau memerangi mereka yang sudah bersyahadat? Ya kan? Tapi Abu Bakar As-Siddiq, dia memang bertahan dengan pendapatnya dan melakukan apa yang dia nampak, sehingga terjadilah peperangan Mu'tah itu, yaitu peperangan menumpas mereka-mereka orang-orang yang murtad dari Islam, yang tanda kemurtadan itu tidak mau membayar zakat, gitu ya.
Lalu ditambah lagi ucapan Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan, ucapan Nabi, ucapan beliau, aku akan memerangi mereka yang memisahkan antara perintah salat dengan perintah zakat. Nah, itu dia. Baik. Jadi maknanya apabila ini yang kita jadikan sebagai sandaran kita, ya, sebagai sandaran kita, sikap Abu Bakar ini menjadikan ayat ini sebagai tindakan beliau, Pak. Karena ayat ini tetap berlaku sampai kiamat. Ya, tetap berlaku sampai kiamat. Itu satu. Akan tetapi sebahagian ulama, ya, menganggap bahwa insalahul ashhurul hurum, ya, maknanya bila sudah berlaku 4 bulan di mana diharamkan, ya, mengganggu orang-orang musyrik itu, sebagian ulama mengatakan setelah kejadian ini, mana ayat ini hanya dipakaikan untuk kejadian itu saja, berarti ayat ini sudah dimansukh dia dengan ayat-ayat lain yang nanti akan kita jumpai, Pak. Qaul ulama terhadap ayat-ayat di depan nanti yang akan menasakh ayat ini. Maknanya orang-orang musyrik boleh mereka diserang. Kalau menurut ayat ini kan secara umum dimanapun mereka berada, ya kan, selama kita bilang mereka orang yang tidak, mereka orang yang punya perjanjian kepada Nabi setelah yang lebih dari 4 bulan. Ya, artinya apabila sudah berlaku yang 4 bulan itu, maka boleh mereka ditangkap, diserang, dibunuh dan sebagainya. Cuma nanti di ayat-ayat berikutnya akan kita jumpai ayat yang memang menurut qaul ulama ayat ini sudah dinasakh dia, sudah mansukh, artinya ini hanya berlaku pada saat itu saja, karena nanti sudah muncul ayat lain, walaupun tidak di Al-Taubah, tapi di An-Nisa ada, di Al-Baqarah pun ada, faqtulul musyrikina, serang kalianlah orang-orang musyrik itu, tapi syaratnya sudah ada, Pak. Bila mereka menyerang kalian. Maknanya, sekalipun mereka bertahan dengan kemusyrikannya, tidak boleh mereka diserang, ya, dengan ayat-ayat yang kita katakan nanti, maknanya ayat ini sudah dimansukh dia. Kapan orang-orang musyrik itu diserang, kapan mereka diperangi? Apabila mereka memerangi kita. Jadi demikian pendapat-pendapat ulama dalam hal ini. Jadi antara pendapat-pendapat itu ada yang mengatakan bahwa ayat ini hanya berlaku bagi orang musyrik yang hidup saat itu. Adapun orang-orang musyrik kemudian sampai kiamat, ayat ini sudah tidak berlaku lagi bagi mereka, karena sudah berlaku bagi mereka ayat-ayat yang lain, yaitu qatilul musyrikina, kalian seranglah orang musyrik itu apabila mereka menyerang kalian. Maknanya bila mereka tidak menyerang kita, Pak, tidak mengganggu kita, tidak merusak agama kita, tak boleh kita melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya membunuh, mengintai dan sebagainya seperti yang dijelaskan dalam ayat kelima ini. Insya Allah akan kita jumpai ayat-ayat itu nanti di kajian kita berikutnya. Wallahu a'lam. Insyaallah, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Insyaallah. Rasanya tak ada soalan lain lagi, Ustaz. Ya, kita kalau boleh begitu tutup, insyaAllah. Kita tutup dengan doa kifarat majelis dan sudah jam 10. Dan memang kebiasaan kita pun selalu berhenti di jam 10. Cuman jam 10 sampai setengah 11 biasanya kita kajian kedua. Iya, jam makan, Pak. Jadi karena caranya beda makan. Kita tutup saja kajian kita pada malam ini. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam, yang baik datang dari Allah,
Yang salah itu datang dari kita sendiri. Ya, semoga kajian kita ini bermanfaat dan bisa kita pahami ayat-ayat kita ini secara baik dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan dan hikmah yang ada dalam ayat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Insyaallah. Jazakumullahu khairan atas segala penantiannya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kibarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.